Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bab uquqil walidain, bab tentang hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan kita masuk ke hadis ke-30, di mana hadis sebelumnya yaitu hadis ke-29 merupakan hadis yang menunjukkan kepada kita bahwasannya durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa yang Allah cepatkan hukumannya di dunia. Allah segerakan hukumannya di dunia. Adapun hadis ke-30 ini juga sama, di mana hadis ini yang ke-30 ini akan menunjukkan kepada kita bahwasannya durhaka kepada orang tua termasuk di antara dosa-dosa besar. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, muallif rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Al-Hasan ibn Bashar qala, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Bashar. Dia berkata, haddatsana Al-Hakam ibni Abdul Malik, telah menceritakan kepada kami Hakam bin Abdul Malik. An Qatadah, dari Qatadah, Anil Hasan, dari Al Hasan, An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala, dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala. Qatadah ini adalah tabi'in. Tabi'in itu apa? Tabi'in itu adalah generasi setelah generasi sahabat. Dinamakan tabi'in karena mereka mengikuti sahabat. Tabi'in itu artinya orang yang mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti para sahabat. Adapun generasi setelah tabi'in itu dinamakan tabi'ut tabi'in. Artinya orang yang mengikuti tabi'in. Orang yang mengikuti tabi'in. Itu artinya tabi'ut tabi'in. Jadi tabi' itu artinya orang yang mengikuti. Dan Al-Hasan, kalau ada kata Al-Hasan, maka yang dimaksud itu adalah Al-Hasan Al-Basri. Dan beliau termasuk juga tabi'in. Jadi Qatadah tabi'in, Al-Hasan juga tabi'in. Dan Al-Hasan Al-Basri itu adalah tabi'in, bahkan termasuk kibarnya tabi'in. Kibarnya tabi'in berarti artinya adalah dari semua tabi'in yang ada itu ada tabi'in yang kibar, tabi'in yang besar. Di antara tabi'in yang kibar tersebut, yang besar tersebut adalah Hasan Al-Basri. Ada banyak, ada Ibnu Sirin, ada Hasan Al-Basri,
ada Ma'khul, ada Tawus dan lain sebagainya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ini baru sahabat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda atau bertanya, beliau bertanya, ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah, apa pendapat kalian tentang zina dan minum khamr dan sariqah dan mencuri? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang zina, tentang minum khamr dan tentang mencuri. Apa pendapat kalian? Qulna, kami berkata, kami yang dimaksud adalah para sahabat ridwanullah alaihim, kami berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya a'lam, lebih mengetahui. Qala, Rasulullah mengatakan, hunnal fawahish, hunna, mereka semua ini, yakni siapa? Zina, minum khamr dan mencuri, mereka semua ini al-fawahish, adalah kekejian, adalah suatu perbuatan yang keji. Wa fihinna al-uqubatu, dan pada diri mereka dan pada perbuatan-perbuatan tersebut al-uqubah, ada hukumannya, ada siksanya, baik dunia maupun akhirat. Adapun di dunia misalkan zina, kalau dia belum menikah kemudian dia berzina, maka dia jatuhi hukuman had. Hukuman had berupa apa? Berupa cambuk. Berapa kali cambuk? 100 kali cambuk. Ya, 100 kali cambuk kalau dia berzina sebelum menikah. Dan kalau disebutkan kata zina dalam hadis, maka yang dimaksud zina di sini adalah hubungan badan. Oke, paham sampai sini? Kalau disebutkan zina dalam hadis, yang dimaksud adalah zina hubungan badan, bukan zina mata, bukan zina telinga, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud zina di sini itu adalah zina hubungan badan. Demikian juga dengan syurbil khamr, minum khamr, itu juga ada ukubahnya, ada siksanya. Yaitu kalau dia ketahuan oleh ulil amri, ketahuan oleh pemerintah, maka dia dicambuk berapa kali? Arba'in, 40 kali. Dicambuk 40 kali itu kalau minum khamr. Demikian juga as-sariqah, mencuri. Kalau dia mencuri lebih dari beberapa dirham sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh syariat, maka dijatuhi hukuman had. Berupa apa? Dipotong tangannya, itu kalau ketahuan oleh pemerintah. Tapi kalau nggak ketahuan, misalkan tidak ada orang yang mengadu kepada pemerintah, maka orang yang berzina tidak dijatuhi hukuman had. Orang yang mabuk tidak dijatuhi hukuman had. Orang yang mencuri tidak dijatuhi hukuman had. Terus bagaimana dia? Dia cukup bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kalau tidak ada yang melaporkan kepada pemerintah. Karena yang berhak menjatuhkan hukuman had itu adalah pemerintah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis sering bertanya seperti ini, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Bahkan di hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan lafaz ini sebanyak 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, sebanyak 3 kali. Dan para jamaah, apabila suatu pertanyaan itu diulangi lebih dari sekali,
itu menunjukkan suatu penekanan terhadap perkara tersebut, bahwa apa yang ditanyakan ini bukan suatu perkara yang kecil, tapi suatu perkara yang besar. Itulah kenapa kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi beberapa kali pertanyaan yang ada. Itu menunjukkan suatu penekanan, ini suatu perkara yang sangat penting, sehingga diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan asyirku billahi azza wajal. Yang pertama, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah azza wajal. Dan yang kedua, dosa yang paling besar yang kedua yaitu uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Di hadis yang lain, di riwayat yang lain tentang urutan dosa besar, kalau yang pertama itu syirik sudah pasti. Tidak ada hadis yang lain tentang urutan dosa besar kecuali yang pertama kali itu adalah syirik. Adapun yang kedua ini bisa bermacam-macam. Di hadis yang lain disebutkan bahwa dosa besar selain syirik itu adalah zina. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, aku tidak melihat dosa besar yang paling besar selain syirik kecuali zina. Tapi di hadis yang kita pelajari sekarang, dosa besar yang kedua itu adalah apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang asyirku walidain, asyirku billah, uququl walidain, itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dalam keadaan muttaqi. Muttaqi itu senderan, dalam keadaan bersandar ke embok begitu. Jadi ketika beliau mengatakan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ini beliau mengatakan demikian dalam keadaan apa? Muttaqian, duduk senden. Tapi fahtafaza, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit dari duduknya, bukan berdiri tapi tetap duduk, cuman sudah enggak senderan lagi. Kemudian beliau mengatakan dosa berikutnya, wazur, dan ucapan zur, yaitu ucapan dusta, fitnah, bohong. Ini beliau mengatakan azur dalam keadaan beliau tidak bersender. Dalam keadaan beliau tidak bersender, seakan-akan seperti orang sigap, seakan-akan seperti orang siaga, langsung ngomong wazur, wazur. Dalam hadis yang lain beliau mengucapkan 3 kali, wa qaulu zur, wa qaulu zur, wa qaulu zur, 3 kali. Berarti menunjukkan apa tadi? Penekanan terhadap perkara ini, apalagi dibuktikan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bersender. Jadi azur bukan perkara yang remeh bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Kita kalau mencuri? Iya. Iya. Banyaknya barang yang dicuri, Pak. Jadi tidak setiap pencuri dipotong tangannya. Pencuri yang dipotong tangan itu apabila mencurinya itu melebihi sekian dirham, saya lupa berapa dirham itu, atau setengah dirham atau 3 dirham, saya lupa. Cuman ketika dia sudah melebihi batas tersebut, kemudian ada yang melaporkan dia kepada pemerintah, maka dia dijatuhi hukuman had, yaitu potong tangan. Tapi kalau misalkan nggak ketahuan oleh pemerintah, maka dia nggak dijatuhi hukuman had, nggak ada masalah, dan itu tidak harus dilaporkan kepada pemerintah. Contoh seperti hadis tentang Al-Ma'is, yang dia itu berzina, dia lapor kepada sahabatnya, aku udah berzina. Dia lapor kepada sahabatnya, aku udah berzina. Bagaimana menurutmu? Dia tanya, minta fatwa kepada sahabatnya ini. Akhirnya sama sahabatnya dibawa perkara ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Berarti Rasul sebagai apa? Ulil amri kan? Sebagai pemerintah, sebagai pemimpin tertinggi yang berhak menjatuhkan had. Maka apa kata Rasul? Rasul SAW mengatakan, ala satartaha biizarok. Tidakkah engkau menutupi dosa dia dengan sarungmu? Artinya apa? Kenapa engkau laporin ke aku? Harusnya engkau tutupin aja dosa dia, udah, dan dilaporin. Karena kalau dilaporin akan jatuh apa? Had. Nah, jadi kalau ada seperti itu tidak harus dilaporkan. Bahkan kadang dia perlu ditutupin karena itu aib. Nah, seperti itu. Tapi kok dilaporkan apakah salah? Tidak salah juga. Tidak salah juga karena termasuk bentuk kriminal. Tapi kalau seandainya nggak dilaporin, bisa diselesaikan dengan pribadi, kekeluargaan, tafadhol, nggak ada masalah. Tapi kok dilaporin, maka dia jatuh hukuman hadnya. Tapi mereka tidak terkena dengan hukuman yang sesuai syariat Islam. Penerapan semacam ini apakah bisa diterima tanpa menerapkan semacam itu? Kita kalau bisa menerapkan hukuman Islam. Kalau dibilang sesuai ya nggak sesuai, nggak bisa. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menerapkan hal tersebut karena memang kondisinya tidak seperti di Arab begitu. Jadi kok ditanya apakah sesuai, ya nggak sesuai. Ada syariat kita mengatakan wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahunna. Faqata'u aydiyahunna. Oh, laki-laki mencuri, perempuan mencuri, maka potonglah kedua tangannya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kejam? Tidak, itu ada maslahatnya. Apa bentuk maslahatnya? Ibroh bagi orang lain ketika akan mencuri. Karena had itu dijatuhkan di khalayak, di hadapan khalayak sebagai bentuk ibroh. Ketika orang melihat, oh kalau aku mencuri aku akan dipotong seperti itu, sehingga akan terjadi penurunan angka kriminalitas. Dan kalau kita melihat data, maka kita akan mendapati Saudi Arabia itu termasuk negara yang tindak kriminalitasnya paling sedikit dari semua negara yang ada. Karena itu tadi, kalau dia nyuri dia bakal dipotong, dan kalau dipotong dia akan malu. Sebab apa? Nggak ada orang yang nggak punya tangan kecuali dia mantan pencuri. Jadi orang mau nyuri dia mikir-mikir, orang mau zina dia mikir, orang mau ngebunuh dia mikir. Karena kalau dia ngebunuh dia bakal dibalas bunuh. Makanya dalam hukum Islam itu ada haya, ada kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan pada hukum kisos bagian dari hukum had. Kisos bagian dari hukum had, yaitu saling membunuh. Telinga dibelas telinga, mata dibelas telinga. Itu kata Allah apa? Hayatun, ada kehidupan. Kehidupan apa? Ketika terjadi hukum kisos, maka diharapkan kasus seperti itu tidak akan terjadi lagi, sehingga kehidupannya lebih baik lagi. Seperti itu. Nanti kok dibilang sesuai, ya tidak sesuai. Tapi apakah bisa diterapkan? Ya nggak bisa diterapkan. Buktinya apa? Buktinya koruptor yang dipenjara keluar dari penjara korupsi lagi. Coba dipotong tangannya, maka semua koruptor akan berhenti dari korupsi. Bahkan sebagian orang lebih suka di penjara, karena di penjara mereka bisa makan dengan gratis tanpa kerja. Tetangga saya itu lebih suka di penjara. Dia ada 10 kali masuk penjara. Dia nyuri, penjara lagi. Nanti keluar penjara dia nyuri lagi.
Terus dia bilang ke saya, enak di penjara, kata dia. Loh, kenapa mas kalau enak di penjara? Iya, di penjara itu gak kerja. Makan sudah ada, tidur sudah ada. Sekarang keluar dari penjara, aku gak esok maem, kudu kerja. Jadi mulai di penjara akhirnya. Lebih enak. Bahkan kalau antum pernah lihat Mata Najwa itu anaknya Profesor Quraish Shihab. Dia pernah ngadakan sidak ke penjaranya koruptor di Nusa Kambangan. Disidak, ternyata penjaranya mewah. Itu viral itu. Penjaranya mewah ternyata. Ya kalau begitu gimana jerahnya? Ya nggak jerah. Makanya ketika tegak syariat itu tujuannya untuk apa? Menjerahkan para pelaku kejahatan tadi itu. Dibuat jerah sama Allah Azza wa Jal, sehingga kejelekan di muka bumi ini nggak ada. Makanya di Saudi kalau ada mobil tanpa kunci, itu mobil nggak akan kemana-mana. Tapi kalau di sini jangan nggak kunci motor, noleh sebentar udah nggak ada itu motor. Jangankan sepeda motor ya, korek jas buat rokok aja dicuri kok. Iya, kalau teman-teman ojol itu suka kehilangan korek jas, dicuri. Jadi habis ngerokok ditaruh di sebelahnya begini, dia noleh pesan kopi, balik udah nggak ada nih korek. Korek aja dicuri. Ini kok di negara kita. Baik, kita lanjutkan. Al-fawahish, perbuatan keji, jam'ul fahisyah. Fawahish itu adalah bentuk jamak dari kata al-fahisyah. Jadi al-fahisyah itu apabila perbuatannya jumlahnya satu, itu pakai fahisyah, keji. Tapi kalau perbuatannya jumlahnya banyak, fawahish. Apa yang dimaksud? Wahiyya ma'adu ma qabhuhu minal aqwali wal af'ali. Dia adalah suatu perbuatan yang kejelekannya sangat besar. Mafsadat yang ditimbulkan sangat besar. Minal aqwali, dari ucapan, wal af'ali, entah itu ucapan ataupun perbuatan. Itu namanya fawahish. Al-uqubah, siksa, itu adalah artinya al-iqab wal adab, hukuman dan adab. Yang dimaksud dengan uqubah di sini apa? Al-had, hukuman had, berupa ar-rajm, berupa rajam, au jaldu, atau cambuk, awil qat'u, atau menggal, potong leher. Hukuman had. Ya bayangin kalau ada orang dijatuhi hukuman potong leher. Yang lihat merinding gak kira-kira itu? Merinding. Dia bakal ngebayangin kalau aku yang dipotong gimana. Itu yang membuat dia menahan dirinya untuk melakukan fawahish tadi itu. Contoh minum khamr. Khamr itu kan awalnya dia dicambuk 40 kali. Tapi kata Rasul SAW, kalau dia ngulangi sampai 4 kali, fatribu unuqahu, penggal lehernya 4 kali. Jadi ketika ada orang minum khamr, kata Rasul cambuk 40 kali. Kalau dia ngulangi lagi kedua kali, cambuk 40 kali. Kalau dia ngulangi lagi ketiga kali, cambuk 40 kali. Kalau dia mengulangi 4 kali, fatribu unuqahu, fatrib unuqahu, penggal lehernya. Apa masalahnya? Nggak akan ada khamr di sini. Nggak akan ada khamr merajalela di sini. Sehingga generasi muda tidak rusak. Kemudian al-kabair. Ini istilah bagi dosa besar. Istilah bagi dosa besar itu adalah al-kabair. Jam'u kabiratin. Kabair itu adalah bentuk jamak dari kabirotun. Kabiratun artinya besar. Tapi kalau udah masuk ke dalam istilah akidah, maka yang dimaksud bukan besar, tapi dosa besar. Hadduha al-mukhtar. Oke. Dan batasan dosa besar itu apa? Ketika dosa tersebut waroda fihi
datang padanya wa'idun syadidun, ancaman yang sangat keras, fil kitabi au fis sunnah, baik di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Jadi standar dosa besar itu kapan dikatakan dosa besar? Apabila datang dalam nas, baik dalam ayat maupun dalam as-sunnah, ancaman yang sangat pedih. Suatu perbuatan yang dalilnya itu ada ancaman yang sangat pedih, baik ancaman dunia maupun ancaman akhirat, maka perbuatan ini dihukumi sebagai dosa besar. Adapun perbuatan yang tidak ada ancamannya di dalam Al-Quran maupun sunnah, maka perbuatan ini dinamakan dosa kecil, atau istilahnya as-saghair. As-saghair. Kemudian fakta faza tadi yang saya bilang Rasulullah SAW tidak jadi senderan, istawa jalisan ala rukbataihi au waraqihi, yaitu beliau duduk di atas kedua lututnya, di atas kedua lututnya, berarti duduk ik'ok. Tahu duduk ik'ok? Ik'ok. Ik'ak. Tahu duduk ik'ak? Duduk yang dilarang dalam sholat, ik'ak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk ik'ak. Tahu duduk ik'ak? Enggak tahu. Orang sholat itu kan kalau dia tasyahud itu dia menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Atau dia boleh duduk di atas punggung kedua kakinya. Jadi menegakkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, kemudian duduk di atasnya. Ini dua cara duduk tasyahud. Ini namanya duduk ik'ak. Iqo'ak. Ya. Tapi ada duduk ik'ak yang dilarang. Yaitu bagaimana ketika dia menidurkan kaki kanan dan kaki kiri, kemudian dia dudukin. Ini enggak boleh. Atau dia menidurkan kaki kanan, kaki kiri, kemudian menempelkan pantatnya ke lantai. Ini juga tidak boleh. Tapi kalau dia duduk dengan cara menegakkan kaki kiri dan kaki kanan, kemudian dia duduk di atasnya, maka ini duduk i'ak yang boleh. Nah, yang dimaksud fakta faza di sini dia duduk i'ak tapi dengan cara menidurkan kaki kanan dan kaki kiri dan duduk di atasnya, kayak kita lagi dzikir itu. Nah, duduk yang lagi dzikir, duduk kita saat lagi dzikir, nah itu kalau kita lakukan dalam sholat itu dilarang. Paham ya? Wan azur wa huwal kadib alal ghair, yaitu berdusta atas orang lain. Baik, faedah hadis. Tentang hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, syina'atu syirki billah wa uquqil walidain. Tercelanya atau dolimnya atau kejinya syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Adapun syirik kepada Allah Azza wa Jal, maka ini adalah sesuatu yang sudah jelas bagi kita, bahwasannya semua para nabi itu melarang perbuatan syirik. Semua para nabi mendakwakan dakwah yang sama, yaitu melarang kesyirikan. Antum bisa buka di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf di bagian akhir-akhir juz 8. Itu Allah Azza wa Jalla menceritakan kisah Nuh, kisah Thamud, kisah Soleh, dan seterusnya. Banyak kisah, dan beliau selalu, dan Allah Azza wa Jalla itu menyebutkan di situ setiap kali seorang nabi mengatakan walaqad, misalkan Nuh, Allah katakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala, dan kami utus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh mengatakan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nuh mengatakan demikian kepada kaumnya. Kemudian Allah datangkan lagi kisah berikutnya, kisah Nabi apa? Kaum Tsamud itu Nabi apa? Solih. Kisah Nabi Solih.
sama. Dia mengatakan hal yang sama. Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu. Kemudian Allah datangkan lagi kisah Nabi Musa, kisah Nabi Hud, sama. Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu. Ini menunjukkan bahwa semua para nabi mengatakan kepada kaumnya ucapan yang sama. Dan ini menunjukkan semua para nabi itu agamanya satu. Agamanya sama. Rasul SAW mengatakan, innal anbiya dinuhum wahidun walakin ummahatuhum syatta. Sesungguhnya para nabi itu agama mereka satu, tapi ibu-ibu mereka berbeda-beda. Karena mereka mendakwakan hal yang sama, yaitu jangan berbuat syirik kepada Allah. Dan ini yang paling penting. Kalau panjenengan baca Quran, kemudian panjenengan menjumpai kata u'budullah, sembahlah Allah. Makna sembahlah Allah dalam Al-Quran, kata Ibnu Abbas, itu artinya tauhidkan Allah. Karena seseorang tidak dikatakan menyembah Allah sebelum dia mentauhidkan Allah. Jadi kalau dikatakan dalam Al-Quran, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, itu tafsirnya adalah tauhidkan Allah. Ibnu Abbas yang mengatakan. Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah di Al-Quran Allah memakai kata ya'budun, ibadah, u'budu, melainkan maknanya adalah yuwahhidun, wahidun, tauhidkan aku, bertauhidlah kepadaku. Itu maknanya. Jadi seseorang ketika dia mengaku menyembah Allah, maka dia dikatakan menyembah kapan? Kalau dia mentauhidkan Allah. Tidak dikatakan menyembah Allah kalau dia tidak mentauhidkan Allah. Bahkan dalam situasi perang pun, bahkan dalam situasi perang, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar melarang umatnya untuk berbuat syirik. Kenapa demikian? Karena ketika perang, kemudian dia berbuat syirik, dia akan kalah, nggak akan menang. Jadi kalau jenengan tanya kenapa kaum muslimin bisa menang, jawabannya cuma satu. Mereka bisa menang karena tauhid. Sebab secara jumlah mereka kalah, secara persenjataan mereka kalah. Jadi mereka menang karena tauhid. Mengapa demikian? Karena Allah mengatakan wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu datangnya dari sisi Allah. Kalau dia berbuat syirik, bagaimana Allah akan mendatangkan kemenangan tersebut? Jadi ketika dia tidak berbuat syirik, maka Allah datangkan kemenangan tersebut. Makanya dalam perang Hunain, dalam sebuah hadis dari Abu Waqid Al-Laythi, ketika para sahabat melewati suatu pohon. Masih ingat pohon ini apa namanya? Masih ingat atau nggak tahu apa nama pohonnya? Datu Anwat. Datu Anwat. Mereka melewati sebuah pohon, kemudian mereka teringat bahwa sebelum mereka masuk Islam, orang-orang kafir jahiliyah itu kalau akan berperang, kemudian mereka melewati pohon ini, mereka wayatufuna alai wayanutuna aslihatahum. Mereka akan tawaf di pohon tersebut dan mereka akan menggantungkan pedang mereka di ranting-ranting pohon tersebut. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan kekuatan. Famararna bisidrotin fakulna. Kemudian kata Abu Waqid, kemudian kami pun melewati pohon tersebut. Fakulna ya Rasulullah. Kemudian kami mengatakan pada Rasul SAW, ini mau berangkat perang di perang Hunain. Tapi para sahabat kalah nanti akhirnya di perang Hunain. Mereka kalah. Jadi sahabat itu mengalami dua kekalahan, Uhud dan Hunain. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami datu anwat sebagaimana mereka juga punya datu anwat. Karena kami dulu waktu jahiliyah punya datu
Anwat. Sekarang masuk Islam nggak punya Datu Anwat, nggak punya pohon keramat. Maka mereka bilang, ya Rasulullah, buatkan kami pohon Datu Anwat. Datu Anwat itu pohon bidara yang dikeramatkan, sidr. Bidara Arab namanya sidr. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul marah. Rasul mengatakan apa? Allahu Akbar, innahas sunan. Allahu Akbar, itu adalah perbuatan jahiliyah, itu adalah perbuatan yang jelek. Innahas sunan. Qultum walladhi nafsi biyadi, sungguh kalian telah mengatakan demi zat Muhammad yang ada di tangan Allah, kama qala banu Israil li Musa, kalian telah mengatakan sesuatu sebagaimana yang diucapkan Bani Israel ke Musa. Apa kata Bani Israel ke Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hei Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana kalian punya Tuhan. Gak boleh sama Rasul SAW berbuat syirik dalam peperangan. Jadi kalau kita tanya bagaimana cara kaum muslimin menang melawan orang-orang kafir, cuman satu jawabannya, jangan syirik. Harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Selama kaum muslimin belum kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka selama itu pula Allah tidak kasih kemenangan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, sesungguhnya Allah memberi kalian kemenangan itu sebab dari maksiat musuh-musuh kalian. Tapi kalau kalian maksiat, maka Allah akan menimpakan kekalahan yang sama seperti musuh-musuh kalian. Makanya suatu ketika dalam suatu peperangan, jangan pernah ingat tentang Siwa. Dalam suatu peperangan kaum muslimin kalah lawan Romawi. Ya, kalah itu wajar karena mereka kalah jumlah. Tidak ada ceritanya kaum muslimin itu menang secara jumlah melawan Romawi, Persia, orang-orang kafir, tidak ada ceritanya. Jangan cari dimanapun, nggak ada ceritanya. Karena kemenangan itu bukan dilihat dari jumlah. Bahkan ketika kaum muslimin jumlahnya lebih banyak, belum tentu menang. Contohnya apa? Perang Hunain. Perang Hunain itu jumlah kaum muslimin lebih banyak dibanding orang kafir. Tapi ternyata mereka kalah. Ini menunjukkan bahwa kemenangan itu bukan karena jumlah. Akhirnya mereka minta bantuan ke Madinah, minta tambahan pasukan, karena mereka menganggap bahwa kekalahan mereka melawan Romawi itu karena jumlah yang kalah. Maka Umar hanya mengirim 3 orang sahabat saja ke tempat tersebut, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka kaget, loh kita ini minta tambahan pasukan kok malah dikirim 3 orang. 3 orang dikirim ini bukan 3 orang sembarangan. Mereka meneliti. Apa yang mereka teliti? Dosa apa yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin kok bisa kalah? Diteliti. Apa yang belum kalian lakukan ketika perang? Doa mungkin sudah semua di checklist. Ternyata mereka belum bersiwak. Itu aja. Bayangin. Kesimpulan 3 orang ini, kalian kalah itu karena kalian belum bersiwak. Coba besok sebelum perang siwak dulu. Bayangin, sampai segitunya, bukan karena jumlah. Maka keesokan harinya mereka bersiwak. Bahkan dikatakan dalam kisah tersebut, mereka berperang sambil menggigit siwak mereka. Dan Allah berikan kemenangan. Hanya karena mereka meninggalkan siwak. Ini perkara wajib atau perkara sunnah? Perkara sunnah. Tapi sesuatu yang dicintai oleh Rasul SAW. Bahkan Rasul ketika wafat pun bersiwak dulu. Seakan-akan beliau ingin menghadap Allah dalam keadaan bersih. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seakan-akan Rasul itu kepingin menghadap Allah dalam keadaan bersih mulutnya. Beliau memakai siwak yang ada di sakunya Abdurrahman bin Auf. Ini sesuatu yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Sampai wafat pun beliau bersiwak. Nah, ketika pasukan ini kalah, ternyata mereka tidak bersiwak. Diperintahkan oleh 3 orang sahabat ini untuk bersiwak. Coba besok siwak. Maka akhirnya mereka pun bersiwak. Bahkan dalam kisah dikatakan berperang dalam keadaan menggigit siwak, langsung menang. Jadi murni karena tauhid, murni karena ketakwaan, murni karena ketaatan. Mereka menang bukan karena jumlah. Mereka menang karena tauhid. Bayangin saja,
Perang Mu'tah itu 20.000 melawan 200.000 orang. Itu nggak mungkin menang. Perang Mu'tah, belum perang Yarmuk, 70.000 orang melawan sekian ratus ribu orang. Nggak mungkin menang. Tapi realitanya mereka menang. Jadi bukan karena jumlah, murni karena tauhid. Itu yang Allah jadikan mereka menang. Jadi orang itu nggak mungkin menang kalau dia nggak ada tauhidnya. Nah, itu tentang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika perang pun Nabi benar-benar menghindari hal tersebut. Karena syirik kepada Allah ketika perang itu adalah kunci kekalahan. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, inna adomat danbi, sesungguhnya besarnya dosa, agungnya suatu dosa, wa marotibahu, dan tingkatan dosa tersebut, mutawafitatun, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Apa maksudnya? Dosa itu bertingkat-tingkat. Besarnya suatu dosa itu bertingkat-tingkat. Bitafawutin mafasidihi, bitafawuti mafasidihi, sesuai dengan kadar tingkat kejelekannya. Jadi semakin besar kejelekan yang ditimbulkan suatu dosa, maka dosa itu semakin besar. Semakin sedikit kejelekan yang ditimbulkan suatu dosa, maka semakin kecil pula dosa tersebut. Contoh, nanti ini dibahas di hadis, beberapa hadis setelahnya. Contoh zina. Zina itu dosa besar atau tidak? Dosa besar. Tapi dia bertingkat-tingkat dosanya. Ada zina yang dosanya paling besar, ada zina yang dosanya besar tapi memang dia besar biasa. Contoh, Rasul SAW pernah mengatakan tentang zina. Beliau mengatakan, engkau berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dibanding engkau berzina dengan istri tetanggamu. Artinya apa? Orang yang berzina dengan istri tetangga itu dosanya lebih besar dibanding dia menzinai 10 orang wanita. Padahal menzinai 10 orang wanita itu juga besar dosanya. Paham ya? Tapi ketika dia menzinai istri tetangganya, itu lebih besar. Itu maksudnya. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Demikian juga dengan neraka dijadikan Allah bertingkat-tingkat. Semakin ke bawah semakin panas. Semakin dangkal semakin ringan. Demikian juga dengan iman. Allah jadikan bertingkat-tingkat. Demikian juga dengan ketaatan. Allah jadikan bertingkat-tingkat. Paham sampai sini? Paham ya? Kemudian yang ketiga, julusur Rasul, duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dal ittika, setelah beliau senderan, ya dulu ala takrimi zur, menunjukkan atas haramnya azur, ucapan dusta, wa ta'dhimi qabhihi, dan menunjukkan atas besarnya kejelekan yang ditimbulkan dari dusta. Kenapa demikian? Li'anna mafsadatahu, karena kejelekan dari dosa itu muta'addiyatun, berkaitan ilal ghairi, dampaknya akan terkena kepada orang lain. Orang lain tidak salah, tapi ketika dia berdusta, maka orang lain akan kena getahnya. Contoh, pinjaman online. Pinjaman online. Kadang orang melakukan pinjaman online, pinjol itu yang ada ribanya itu, dengan cara memberikan jaminan berupa nomor HP atau nomor KTP orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Ini bentuk kedustaan. Kalau dia nggak bisa bayar, maka pinjaman online ini akan nagih ke siapa? Nagih ke orang lain tersebut yang nomornya didaftarkan untuk pinjaman online. Jadi dampaknya akan kena ke orang lain. Dia nggak salah, dia nggak ikutan, tapi tagihannya muncul pada orang tersebut. Itu azur. Bikhilafin, berbeda, kata Syekh, berbeda ma'ahum nal ma'asil ukhra, berbeda dengan maksiat-maksiat yang lain. Jadi azur itu adalah maksiat
Kenapa kok dia bisa besar kejelekannya? Karena dia menyangkut orang lain, menyangkut kehormatan orang lain. Berbeda dengan maksiat-maksiat yang lain, yang mana kalau kita lakukan maksiat tersebut, itu orang lain tidak kena dampaknya. Yang kena dampaknya adalah kita sendiri, yang kena hukumannya kita sendiri. Tapi kalau azur, dusta, itu orang lain bisa kena hukumannya. Kemudian saya tambahin lagi faedah berikutnya. Ini cuma 3 faedah ya, selesai. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Tapi ada faedah lain. Jadi ini, yaitu tentang ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam. Apa faedahnya? Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu, kalau dia ditanya dan dia tidak tahu jawabannya, mereka tidak jawab ngawur. Mereka mengatakan Allahu a'lam. Oh, berarti sahabat tidak berilmu. Salah. Justru ucapan Allahu a'lam itu adalah bagian dari seperempat ilmu. Ibnu Mas'ud mengatakan, minal ilmi an taqula Allahu a'lam lima lam ta'lam. Termasuk di antara bagian dari ilmu, yaitu engkau mengatakan Allahu a'lam pada perkara-perkara yang engkau tidak tahu. Jadi kalau enggak tahu, ucapin saja Allahu a'lam. Dan ini adalah kebiasaan para sahabat. Dan ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam ini berlaku di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi masih hidup, sehingga digabung Allah dan Rasulnya lebih tahu. Adapun di zaman kita, Rasul udah wafat, maka cukup mengatakan Allahu a'lam. Paham sampai sini? Nggak boleh kita mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nggak boleh. Kenapa? Karena Rasul sudah wafat. Jadi sahabat tidak mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Iya, karena Rasul masih hidup. Tapi kalau kita buka penjelasan para ulama, Allahu wa rasuluhu a'lam itu berlaku ketika Rasul masih hidup. Adapun ketika Rasul wafat, maka cukup mengucapkan Allahu a'lam. Kalau tidak tahu perkara yang kita kalau kita nggak tahu jawabannya. Tapi kalau kita nggak tahu jawabannya, kita ngotot jawab, apa yang terjadi? Fatal hukumannya. Akibatnya fatal. Contoh seperti kisah tentang orang yang mandi junub kemudian meninggal. Masih ingat kisah itu? Ada beberapa orang sahabat sepulang perang. Kemudian salah seorang di antara mereka kepalanya kena batu, sehingga membuat kepalanya tersebut bocor atau berdarah. Kemudian di malam hari ikhtalama, dia mimpi basah. Orang mimpi basah harus mandi junub, tapi dia gak bisa mandi junub. Kenapa? Karena kepalanya bocor, luka. Gak mungkin dia mandi junub, karena mandi junub itu mengguyur air di atas kepala. Ini kan luka, gak mungkin mandi junub. Maka dia tanya kepada para sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsa, apa kalian mendapati keringanan untukku, mendapati rukhsah untukku? Maka para sahabat sesuai dengan kadar keilmuan mereka, mereka mengatakan, ma najidulaka rukhsah wa anta tajidu minal ma'. Kami tidak mendapati keringanan sedikit pun untukmu, sedangkan engkau mendapati air. Ya, kalau ada air maka wajib mandi, nggak boleh tayamum. Kalau ada air wajib wudhu, nggak boleh tayamum. Dan ini ada air, maka engkau harus mandi. Engkau nggak ada rukhsah, engkau harus mandi. Akhirnya orang ini apa? Fakta salah famata. Dia pun mandi, akhirnya mati. Gara-gara siapa tadi? Fatwanya para sahabat. Sampai kepada Rasul SAW, dilaporkan kepada Rasul peristiwa ini. Ini pelajaran besar bagi kaum muslimin. Rasul marah. Rasul mendoakan kecelakaan untuk orang kafir. Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Maksudnya mereka orang-orang kafir itu telah membunuhnya di peperangan. Qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka, membinasakan mereka. Kemudian Rasul memarahi para sahabat yang berfatwa tadi. Rasul mengatakan, ala tas'alu idlam ta'lamu. Kenapa kalian nggak tanya kalau kalian tidak tahu? Maksudnya kalau nggak tahu jangan ngawur, tanya.
Nabi katakan, ala tas'alu itlam ta'lamu. Kenapa kalian nggak tanya kalau kalian tidak tahu? Innama syifa'ul as-su'al. Sesungguhnya obatnya kebodohan itu tanya. Obatnya kebodohan itu tanya. Kalau nggak tahu itu tanya, jangan ngomong ngawur. Terus Nabi jelasin, sesungguhnya orang ini itu dia cukup memerban kepalanya, kemudian dia bertayamum, selesai. Jadi orang yang luka tadi, yang junub tadi itu dia cukup perban saja kepalanya, dia nggak perlu mandi, dia cukup tayamum. Ini menunjukkan bahwa tayamum bisa menggantikan hukum mandi junub. Demikian juga wanita haid, yang dia suci dari haid, kemudian dia nggak bisa mandi karena dia mungkin sakit ataupun faktor lainnya, maka dia cukup tayamum. Tayamum itu menggantikan mandi junubnya ketika suci dari haid. Nabi yang menjelaskan seperti itu. Makanya ini faedah besar. Kalau tidak tahu, ucapkan Allahu a'lam, kemudian tanya kepada orang yang lebih tahu. Nggak boleh bagi kita nggak tahu kemudian kita paksa untuk menjawab karena aku kan ustadz, kalau nggak tahu nanti apa kata jamaah saya? Ustadz kok nggak ngerti. Imam Malik saja dari 40 pertanyaan dia menjawab beberapa pertanyaan saja. Yang lain nggak tahu. Apa kata orang tanya? Imam Malik, wahai Imam, kami ini datang jauh-jauh dari sini buat tanya. Kok Anda malah menjawab beberapa pertanyaan saja? Ini Imam Malik saja mengatakan Allahu a'lam, apalagi yang lain. Nah, kemudian faedah berikutnya yang saya ingin sampaikan yaitu tentang meminum khamr, tentang minum khamr. Baik. Kenapa dia dikatakan khamr? Ini faedah terakhir dari saya. Kenapa dia dikatakan khamr? Karena dia khamarul aqlu, menutup akal. Dinamakan khamr karena dia menutup akal. Khamr itu khamarul aqlu, menutup akal. Kapan dia dinamakan khamr? Kapan dia disebut khamr? Ketika dia memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan namanya khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi kapan minuman itu dinamakan khamr? Ketika dia memabukkan. Jadi dinamakan khamr bukan karena namanya. Misalkan mereknya berbintang, berarti khamr, belum tentu. Dinamakan khamr ketika zatnya dia memabukkan. Meskipun namanya berbintang misalkan, kalau dia tidak memabukkan, dinamakan khamr apa bukan? Bukan. Dinamakan khamr ketika dia memabukkan. Maka ketika dia memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Sedikitnya pun haram. Bukan karena alkoholnya. Karena tidak semua alkohol itu memabukkan. Khamr itu memabukkan bukan karena alkoholnya. Karena dia mengandung zat-zat lain selain alkohol yang membuat dia memabukkan. Makanya ketika ada minuman dengan standar alkohol sekian persen, maka minuman ini tetap tidak dinamakan khamr. Dia boleh diminum. Kenapa? Karena minuman dengan alkohol sekian persen itu tidak memabukkan. Dan ini ada fatwanya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang standar alkohol minuman dikatakan khamr. Saya lupa berapa standarnya itu. Bisa jangan cari di Google nanti. Jadi dikatakan memabukkan, dikatakan khamr ketika dia memiliki sifat apa? Muskir, memabukkan. Bukan karena namanya, bukan karena kandungan alkoholnya. Karena khamr itu dengan kadar alkohol tertentu dia tidak memabukkan. Ketika dia tidak memabukkan, maka dia tidak dinamakan khamr. Tapi ketika dia memabukkan,
berapa persen pun kandungan alkoholnya, maka dia dinamakan khamr. Paham? Dan orang yang minum khamr ini, Rasul katakan al-khamru ummahatul fawahish. Khamr itu induknya kerusakan, emboknya kerusakan, ibunya kerusakan. Faman syarabaha lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang minum maka tidak diterima salatnya 40 hari. Tapi apakah dia tetap salat? Iya, dia tetap salat. Kewajiban salat tidak gugur, tapi ketika dia salatnya tidak diterima. Fa'in mata, dan kalau dia meninggal sedangkan di perutnya ada khamr, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Jadi orang yang mabuk kemudian dia meninggal dalam keadaan mabuk, ini kata Rasul dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Tentang khamr. Baik. Barakallahu fiik. Selesai tentang hadis ini. Barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol. Naam. Nah, ada kata beliau, zina katanya tidak merugikan orang lain. Kata siapa? Setiap maksiat yang kita lakukan itu berdampak bagi orang lain, terutama anak kita. Demikian juga ketaatan yang kita lakukan itu berdampak kepada orang lain, terutama anak kita. Contoh tentang ketaatan. Jenengan pernah baca surat Al-Kahfi? Allah katakan tentang kisah Khidir, di mana Khidir menghancurkan rumah dua orang anak. Kemudian Khidir menjelaskan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini, terus apa? Dan adapun bangunan itu milik dua orang anak yatim. Kemudian wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah itu ada harta karun. Wa kana abawaini sholihain, dan adalah bapaknya atau orang tuanya kedua anak ini itu adalah orang tua yang solih. Ibnu Katsir mengatakan Allah menjaga kedua orang anak ini disebabkan karena ada dari nenek moyang mereka yang solih, dan itu bukan kakeknya langsung, tapi kakek keberapanya mereka itu solih. Dan anak ini, kedua anak ini itu adalah keturunan kesekian. Dalam tafsirnya jangan bisa buka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat itu. Ini menunjukkan, kata Ibnu Katsir, ini menunjukkan bahwa orang tua yang soleh itu menjadi sebab penjagaan Allah untuk kedua anak ini. Apa kesimpulannya? Ketaatan yang dilakukan oleh orang lain itu bisa berdampak bagi orang lain. Demikian juga maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut itu juga berdampak bagi orang lain. Contoh tentang zina, karena kita bahas zina. Tentang seorang pemuda yang minta izin berzina kepada Rasul SAW. Lihat bagaimana Rasul mendakwai orang ini. Rasul nggak mengatakan, oh jangan, itu haram, neraka. Tidak. Tapi Rasul menggunakan pendekatan logika. Dan ini menunjukkan bahwa zina itu merugikan orang lain. Rasul mengatakan, apakah engkau mau ibumu dizinain? Karena ketika dia berzina dengan wanita lain, kemudian wanita ini punya anak,
berarti dia sama seperti menzinai ibunya anak tersebut. Betul? Maka Rasul tanya, apa kamu mau ibumu dizinain? Kemudian Rasul tanya lagi, apakah kamu mau saudari perempuanmu dizinain? Karena ketika dia menzinai orang lain, wanita lain, kemudian wanita ini punya saudara, maka dia sama seperti menzinai saudari orang lain. Apakah engkau mau anakmu dizinain? Kata Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Rasul kasih pendekatan logika. Mau nggak anakmu dizinain? Karena ketika dia menzinai wanita lain, maka wanita ini punya orang tua. Yang orang tuanya jaga perempuan ini baik-baik. Dia zinain ternyata. Maka dia sama seperti menzinai anak orang lain. Maka Rasul tanya, mau nggak anakmu dizinain? Dia mengatakan tidak mau. Maka Rasul mengatakan kalau begitu jangan berzina. Ini menunjukkan bahwa zina itu berdampak bagi orang lain. Maka ketika dia menzinai ibunya orang lain, maka Allah akan balas ibunya akan dizinai. Kalau dia menzinai anak orang lain, maka Allah akan balas anaknya akan dizinain. Kesimpulan dari hadis tersebut seperti itu. Berarti merugikan orang lain, berdampak bagi orang lain. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, fa'lam anna zina dainun. Ketahuilah bahwasanya zina itu adalah hutang. Zina itu adalah hutang. Ini kata Imam Syafi'i. Idza iqtaratahu, dan kalau kamu berani berhutang, fal kafa, maka pelunasan hutang tersebut itu min ahli baitik, akan dilunasi oleh salah seorang dari anggota keluargamu. Fa'lam, maka pahamilah masalah ini. Dia kata Asy-Syafi'i. Apa kata beliau tadi? I'lam anna zina dainun. Ketahuilah bahwa zina itu adalah hutang. Iqtaratahu, dan kalau engkau nekat untuk berhutang, nekat zina maksudnya itu hutang, fal kafa min ahli baitik, maka pelunasan hutang tersebut itu dari anggota keluargamu. Fa'lam. Beliau ngomong begini mungkin sesuai dengan hadis yang tadi itu. Maka kita katakan pada orang tadi, ya kalau engkau menganggap tidak berdampak bagi orang lain, engkau berzina. Tapi jangan salahkan nanti kalau ada orang yang menzinai salah seorang dari anggota keluargamu. Seperti itu. Luar biasa. Ya. Ya. Baik. Yang pertama tentang masalah zina yang tadi itu, apakah akan bisa terputus? Ya, dia bisa terputus kalau dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dalam Al-Furqan tentang sifat-sifat ibadur Rahman, Allah katakan ketika Allah menyebutkan tentang dosa-dosa besar, di antaranya membunuh jiwa, azur, perkataan dusta, dan zina. Kemudian Allah katakan illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali bagi orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang dosa-dosa mereka Allah ganti dengan pahala. Di antara tafsiran dari ayat tersebut adalah dari semua dosa yang ada itu, yang banyak tadi
itu Allah ganti semuanya dengan pahala. Jadi Allah rubah dosanya dengan pahala. Sehingga ketika dia berzina misalkan, banyak dosa zinanya, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat nasuha dan beramal soleh, maka yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti semua dosa tersebut dengan pahala. Itu diantara tafsiran dari ayat tersebut. Ada beberapa tafsiran, tapi yang paling saya suka, yang paling saya senang sekali itu adalah tafsiran tersebut. Dosa yang segunung tadi itu Allah ganti dengan pahala. Ini menunjukkan bahwa insya Allah hukuman itu terputus. Hukuman itu terputus ketika seseorang itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Kemudian untuk khamar yang ada di Eropa itu bagaimana? Banyak orang Muslim yang ada di Eropa dan mereka tidak minum khamar. Berarti di sana ada alternatif lain untuk menghangatkan tubuh kecuali khamar. Dan di Arab, di Madinah juga ada musim dingin. Ada musim dingin. Di Saudi itu ada musim dingin. Dan musim tersebut sama sekali tidak membuat mereka minum khamar. Berarti ada cara lain untuk menghangatkan tubuh mereka. Bahkan musim dingin bagi mereka itu kata para tabi'in, ketika masuk musim dingin, saya lupa athar mereka, dia mengatakan musim dingin itu adalah ghanimah. Bagi mereka musim dingin itu adalah ghanimah, kata mereka. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kenapa? Karena ketika musim dingin itu semua ibadah yang tadinya gampang jadi susah. Nah, semakin susah suatu ibadah akan semakin besar pahalanya. Paham nggih? Datang ke masjid musim dingin, bangun tidur musim dingin, waktunya mandi junub musim dingin, semua serba susah. Maka semakin susah akan semakin besar pahalanya, semakin dilipat gandakan pahalanya. Makanya kata Qatadah, musim dingin itu adalah ghanimah bagi orang-orang Islam. Jadi nggak boleh disia-siakan. Itu bagi mereka. Jadi musim dingin ketika di zaman mereka itu tidak membuat mereka minum khamar, tidak membuat mereka lemah ibadah. Tapi bagi mereka inilah ghanimah, rampasan perang. Justru mereka semakin semangat ketika tiba musim dingin. Jadi ada cara lain atau alternatif lain bagi mereka untuk tidak minum khamar. Bagaimana? Wallahu alam, ana nggak tahu. Terus mungkin mereka-mereka yang terzolimi atau mereka-mereka yang kena dampak dosa dari yang kita perbuat, mereka tidak terima dan tetap menagih di hari pengadilan besok. Bagaimana itu Ustaz? Setelah bertobat dengan bertobat, dan kedua tentang masalah khamar tadi Ustaz. Bagaimana dengan minuman yang berfermentasi Ustaz? Contohnya kan ada kita anggur yang berfermentasi akhirnya menjadi minuman keras. Kalau di tempat kita kan ada seperti tergen akhirnya menjadi toa, ya, atau tape, ya, fermentasi juga akan memabukkan. Bagaimana itu Ustaz? kalau yang kedua yang difermentasi ya jadi khamar. Jadi khamar. Kalau difermentasi kemudian mengandung alkohol akhirnya, maka dia jadi khamar. Maka ya, tapi alkohol yang mengandung dari hasil fermentasi itu memabukkan. Makanya Rasul mengatakan anggur itu bisa menjadi khamar, gandum bisa menjadi khamar, madu bisa menjadi khamar, kurma yang dikeringkan itu bisa menjadi khamar. Itu Rasul yang mengatakan. Artinya kalau dia mengalami proses fermentasi, dia akan jadi khamar. Buktinya apa? Ketika dia diminum, dia akan ada rasa panas di sini. Maka itu mengandung khamar, mabukkan. Paham sampai sini? Baik. Kemudian yang pertama tadi,
Bagaimana kalau orang tersebut menagih saya tagih di akhirat karena menjadi dampak dosa. Dia nggak bisa nagih di akhirat. Kenapa? Karena dia bukan dalam keadaan madlum, bukan dalam keadaan terdolimi. Dia melakukan dosa itu atas pilihan dia sendiri. Bagi orang lain, misalkan bagi si A, ketika B melakukan dosa, maka Allah jadikan B ini hukuman bagi si A. Si A merasa ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tapi bagi si B yang dia lakukan itu bukan bagian dari hukuman kepada si A. Yang dia lakukan itu murni dari pilihan dia sendiri. Jadi nggak ada hubungan dengan dampak buruk si A. Jadi hukuman dosa itu hanya berlaku bagi si A saja. Si A Allah jadikan dia merasa Allah hukum dengan cara dijadikannya si B melakukan perbuatan dosa. Itu bagi si A. Allah jadikan seperti itu. Tapi bagi si B yang dia ngelakuin dosa, dia nggak bisa beralasan aku berbuat dosa ini karena si A ngelakuin dosa, nggak bisa. Karena dia melakukan dosa itu atas pilihan dia sendiri. Si B tahu dari mana dia melakukan dosa karena sebab si A, dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu. Yang tahu itu hanya si A. Si A merasa, oh si B ngelakuin dosa, pasti karena dosa saya ini. Itu hanya dirasakan oleh si A saja. Adapun bagi si B, dia tidak merasa bahwa dirinya melakukan dosa sebab si A. Dia nggak merasakan itu. Karena itu murni dari pilihan dosa dia sendiri. Sehingga dia tidak bisa nagih di akhirat. Sesuatu yang bisa ditagih di akhirat itu ketika si A melakukan kedoliman kepada si B. Dengan cara mengambil hak-hak si B. Sehingga untuk menyempurnakan hak tersebut, maka disempurnakan di akhirat. Sampai sini paham? Dia nggak bisa nagih. Oh, kalau si A mendolimi si B. Kalau si A mendolimi si B, kemudian si A bertobat. Tobatnya si A itu dengan cara minta maaf kepada si B. Akan tetap diselesaikan di akhirat. Tetap diselesaikan di akhirat. Maka cara untuk menyelesaikan masalah dengan si B, dia banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk si B. Sehingga ketika di akhirat ketemu, maka harapannya doa dia kepada si B itu akan bisa meringankan penyempurnaan hak si B terhadap dia. Begitu. Tapi kalau masalah dampak dosa tadi itu, si B nggak bisa nagih. Karena si B ngelakuin dosa murni karena pilihan dia sendiri. Bukan karena sebab si A. Murni pilihan dia sendiri. Tapi bagi si A, si B ngelakuin dosa itu bentuk hukuman Allah terhadap dirinya. Makanya Ibnu Sirin mengatakan, aku menjumpai perubahan akhlak pada hewan tungganganku dan istriku karena sebab maksiat yang aku lakuin. Ibnu Sirin yang merasakan itu. Tapi bagi istri dan hewan tunggangannya, apakah merasakan itu sebabnya Ibnu Sirin? Tidak, itu murni karena dia sendiri. Bisa dipahami sampai sini? Nah, barakallahu fiik. Udah? Kita akhiri. Semoga bermanfaat faedah-faedah yang disampaikan dan bisa diamalkan, diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.